mau Hindu monggo, mau Islam monggo. Pemerintah memberikan kebebasan. Nah, ini masalah keyakinan. Sahabat Puja Sumatera, sosok Imam Jemaah Masjid Aulia Gunung Kidul Kiai Haji Ibnu Hajar alias Mbah Benu memiliki kisah unik dan menarik dalam melakukan syiar agama di wilayah Gunung Kidul. Mbah Benu, begitu sapaan akrabnya, rela menembus hutan belantara dan kabutnya malam demi mengajar ngaji dari masjid ke masjid di kampung pelosok sejak tahun 80-an. Hal itu disampaikan oleh Harun Mahbub yang merupakan putra dari Mbah Benu. Hal ini sebagai bentuk respons terhadap viralnya Mbah Benu, berujung pada banyak masyarakat yang melakukan hujatan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Mbah Benu mulai babat alas di panggang Gunung Kidul sejak 1971, mendampingi istrinya Burin yang bertugas jadi bidan desa di daerah pelosok. Daerah ini belum segemerlap sekarang. Kala itu jalan belum diaspal, listrik belum masuk, krisis air. Kontur tanahnya bukan lagi tanah berbatu, tapi batu bertanah. Ternyata Mbah Benu dikenal sebagai pria ulet dan rela bekerja serabutan mulai dari menjadi makelar, berjualan, usaha angkutan hingga akhirnya menjadi guru agama Islam. Bekal Mbah Benu untuk syiar ajaran Islam sudah lumayan cukup, karena sejak kecil ia sudah belajar di berbagai pesantren di tanah Jawa. Tak kalah pentingnya, ia belajar agama langsung dari orang tuanya, Syaleh Dipo Atmojo, yang merupakan salah satu murid dari Kiai Kholil Bangkalan. Sehingga sanad keilmuannya jelas. Putra Mbah Benu menceritakan sejumlah kisah yang menurutnya heroik dari sosok Mbah Benu. Hampir setiap malam di era tahun 80-an tersebut, Mbah Benu melakukan belusukan dari masjid ke masjid, kampung pelosok, untuk mengajar ngaji hingga memimpin tahlilan. Kampung pelosok yang disinggahi itu ternyata tidak hanya di wilayah Gunung Kidul, namun juga sebagian di wilayah Bantul. Saat itulah Mbah Benu rela menembus kabutnya malam dan hutan belantara Gunung Kidul. Awalnya pinjam motor dinas Bunyai, motor Suzuki era Honda 70-an, sebelum ada rezeki bisa beli Honda GL 100. Dia nekat menembus kelam malam, hutan wingit, kuburan angker, melintasi tikungan-tikungan dengan jebakan jurang curam. Kadang ditemani hujan berkabut. Berangkat habis Isya, balik sampai rumah lewat tengah malam. Masih lekat dalam memori orang-orang tua sekarang. Di era 8-90-an, kalau tengah malam ada suara motor lanang Honda, itu Pak Benu pulang ngaji. Dia sering ajak anak atau santrinya gantian dibonceng untuk konco greneng-greneng, alias teman ngobrol di jalan. Teman boncengan ini penting, sebab kalau jalan sendiri, malesnya kadang ada yang iseng embonceng. Bukan orang tapi peri, tuyul, kuntilanak, atau pocongan, kata Mahbub. Mbah Benu memimpin ngaji dari kampung ke kampung itu dilakukan dengan tanpa pamrih alias gratis. Akan tetapi, muridnya biasa memberikan 2 bungkus kretek, gudang garam merah, jarum hingga makanan berkat, seperti nasi gurih lengkap dengan kerupuk merah putihnya. Penjelasan Mahbub dengan rendah hati memberikan penilaian bahwa Mbah Benu tidak memiliki catatan ilmu sekaya para alim ulama pondok pesantren maupun sekolah NU dan Muhammadiyah. Catatan keilmuannya pun tidak eksklusif karena sebagian besar dapat ditemukan di sejumlah kitab kuning. Akan tetapi ia menilai Mbah Benu konsisten mengamalkan ilmunya tersebut secara istiqomah. Aliran akidah Mbah Benu disebutnya sebagai Asy'ariyah. Adapun aliran ini merupakan ilmu kalam yang didirikan Abu Hasan al-Asy'ari menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, aliran Mbah Benu disebutnya juga cenderung Jabariyah yang merupakan paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Lewat kepasrahannya, Mbah Benu dinilai sebagai sosok yang amalannya banyak merujuk pada kitab tasawuf sepanjang masa karya Athaillah Sakandari dan Al-Hikam. Kalau saya coba syarah sekarang, komunitasnya Mbah Benu lebih tepatnya merupakan majelis zikir yang semangatnya terus menempa ketauhidan. Ajaran akidahnya merujuk Asy'ariyah cenderung Jabariyah, kepasrahan total. Butir-butir hikmahnya banyak merujuk Al-Hikam, kata Mahbub.
Aksi kontroversial dilakukan Mbah Benu sebenarnya bukan kali ini. Saat membangun Masjid Aulia di tahun 80-an tersebut mengharamkan meminta-minta dana lewat proposal maupun jaring ikan atau meminta di jalanan. Entahlah, ia justru meminta kepada Tuhan lewat doa-doa yang dipanjatkan.